students, sekarang kita akan mempelajari chapter 2. Judulnya Let's Live a Healthy Life. Apa saja yang akan kita pelajari di sini? Check it out. Oke, di sini kita akan mempelajari untuk menyatakan maksud atau tujuan melakukan sesuatu. To state the purpose or intention to do something. Oke, jadi bagaimana cara menyatakan maksud atau tujuan dalam bahasa Inggris? Kalian perhatikan dulu contoh berikut ini ya. Yang pertama, we should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempeh to be healthy. Yang artinya kita harus makan cukup sayuran, buah, nasi, daging, telur, ikan, tahu, dan tempe agar menjadi sehat. Perhatikan kata yang digaris bawah dan cetak tebal tuh. Di situ menyatakan maksud atau tujuan. Kemudian contoh yang kedua, we should eat well in order not to get sick easily. Artinya kita harus makan dengan baik supaya tidak mudah sakit. Perhatikan ungkapan yang dicetak tebal dan digaris bawah, in order not to. Di sini ada tambahan not-nya ya untuk negatif. Kemudian contoh yang ketiga, in order to stay healthy in pandemic COVID-19, we should eat a lot more healthy homemade food. Artinya, supaya tetap sehat dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus makan lebih banyak makanan buatan rumah yang sehat. Perhatikan ungkapan in order to yang diikuti oleh stay healthy, menyatakan tujuan atau maksud. Kemudian contoh yang terakhir, we should not eat too much instant food so that we will not get serious diseases. Yang artinya kita seharusnya tidak makan terlalu banyak makanan instan supaya kita tidak menderita penyakit yang serius. Berdasarkan contoh itu, kita bisa menyimpulkan bahwa konjungsi so that, to, in order to artinya agar atau supaya, digunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan dalam bahasa Inggris. Meskipun so dan so that, to, in order to memiliki pola yang berbeda yang mengikutinya. Nah, bagaimana pola yang mengikuti konjungsi tersebut? So dan so that diikuti oleh klausa atau kalimat kecil atau pola subjek yang diikuti oleh predikat bisa berupa verb, kata kerja, atau to be yang kemudian diikuti objek atau pelengkap, komplement. Sedangkan to dan in order to diikuti oleh verb 1 atau be jika yang mengikuti adalah komplement. Contoh, I study every day so that I can pass the exam. Aku belajar setiap hari so that supaya diikuti oleh klausa I can pass the exam. Subjek I, can pass sebagai predikat, the exam-nya sebagai objek. Sedangkan jika menggunakan in order to, polanya akan berbeda. I study every day in order to get good score. Saya belajar setiap hari supaya mendapat nilai yang baik. Di sini in order to tidak diikuti subjek dan predikat seperti di atas pada so that, tapi in order to langsung diikuti oleh kata kerja bentuk 1 get. Oke. Sekarang kalian coba mengerjakan praktis 1 dan 2 di buku kerja atau buku tugas kalian ya. Berikut ini bisa kalian pencet nanti tombol pause. Praktis 1, lengkapi setiap kalimat dengan salah satu bagian kalimat yang ada di box nanti akan kita tampilkan nomor 1 sampai 10. Kalian tulis di buku tugas. Kemudian pilihan jawabannya kalian pilih yang sesuai adalah yang ini A sampai J ini. Sesuai dengan alasan atau tujuan yang tepat dalam kalimat tadi. Ini praktis 1. Kemudian praktis 2 adalah melengkapi dialog. Dialog 1 contoh ya. Lina, what for do we need to eat various kinds of healthy food? Untuk apa kita harus memakan berbagai makanan sehat?
Jawaban Siti to stay healthy. Jadi Lina menanyakan maksud atau tujuan, sedangkan Siti menyatakan maksud atau tujuan. Di sini yang digunakan oleh Siti adalah to. Dialog 2 juga bisa menjadi contoh. Udin berkata, "What should we have breakfast for?" Kata what dan for dipisahkan, seperti itu boleh ya, pola seperti itu. Kemudian Siti menjawab dengan menggunakan konjungsi so that, supaya atau agar. We have energy to do our activities during the day. Untuk apa kita sarapan? Jawab Siti, supaya kita memiliki energi untuk melakukan aktivitas kita seharian. Di sini Siti menggunakan pola so that sehingga harus diikuti oleh klausa. Kalau tadi yang di atas dialog 1, Siti menggunakan to sehingga diikuti oleh kata kerja bentuk 1. Oke, sekarang giliran kalian students, ada dialog 1 sampai 5. Silahkan tulis pada buku tugas dan Anda lengkapi dialog tersebut apakah menanyakan atau menyatakan tujuan. Oke? Good luck students. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.